konfliknya dibikin seru karena anaknya ini malu sama sosok ayahnya yang seorang debt collector. Teman-teman Angel bisa banggain orang tuanya, sedangkan Angel apa yang bisa dibanggain? Kalau gue sih pengen ngeliat yang lucu-lucu ya di film Kakak Bos ini ya, komedi-komedinya, sama yang lucunya lagi Echa ya. Gue pengen liat Echa Japasang, pengen dimain Hakimi. Selama ini saya sudah banyak berusaha untuk keluarga ini, tapi Sopo anak tidak bangga dengan itu semua. Kau bayangkan saya punya perasaan. Yang namanya seorang bapak itu, dia akan lebih bahagia kalau yang banggakan dia itu anaknya sendiri. Susah cinta, susah pinta. Jangan rasa karena kau rasa. Sebilang Satra akan berpindah ke kasih sayang. Salam sinema, balik lagi sama gue Dodi, coming soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama komedi. Film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa. Direkturnya ini si Arik Riting, dibantu sama co-direkturnya ini si Christo Immanuel. PH-nya Imaginary. Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Kakak Bos. Yoi, Kakak Bos. Film Kakak Bos ini bercerita tentang seorang ayah ya, atau seorang bapak nih, asal Indonesia Timur yang diperankan oleh Godfred. Si Godfred ini berperan sebagai, nama karakternya itu Ferdinand Omakane. Omakare apa Omakane gitu. Nah, dia ini biasa akrab dipanggil Kakak Bos, cus. Nah, si Kakak Bos ini, dia ini mempunyai sebuah keluarga. Nah, dia punya anak semata wayang nih. Kenapa kalau anak satu-satu dibilang anak semata wayang gitu? Harusnya anak sebatang kara. Anaknya si Kakak Bos ini perempuan, dimainkan oleh Glory Hillary. Dia di sini sebagai karakternya Angel. Angel. Kalau orang timur bilang Angel. Nah, untuk istrinya si Kakak Bos ini ada Putri Nere. Nah, si Putri Nere ini memerankan karakternya di sini sebagai istrinya Kakak Bos ya, atau Mama Bos. Mama Bos. Ya, film ini menceritakan drama-drama keluarga gitulah ya, hubungan antara ayah dan anak. Lumayan di luar sih banyak ya film yang mengangkat tentang kisah relasi antara ayah dan anak ya. Kalau di film Kakak Bos ini, dia konfliknya dibikin seru karena si anaknya ini malu sama sosok ayahnya yang seorang debt collector. Mata elang. Harusnya bangga ya? Harusnya bangga kan. Di pinggir jalan kan main communicator. Untuk peran pendukungnya nih, ada juga di sini bermain ada si Mamat Al-Kathiri nih. Wey, Mamat Gansop. Dia di sini berperan sebagai adiknya Kakak Bos. Dia nama karakternya di sini Rege. Nah, si Mamat ini rela mengubah penampilannya di film Kakak Bos ini, yaitu dengan jadi gimbal. Padahal gembel. Dia gimbal lah, pokoknya ala-ala siapa? Bob Marley. Ada juga ini nih, kesayangan Gen Z, yaitu Echa Japasang atau Echa Aura ya. Oh, sekarang disebutnya Echa main hakim sendiri. dia lagi naik daun lah ya, si Echa ini. Lumayan manis sih. Dia berperan sebagai Cici Cina. Itu temennya si Angel, temennya si Angel di sekolah SMA. Emang ada Cici Biawak? Ada yang Cici Paramida. Terus siapa lagi? Oh, banyak lah case-case-nya. Ada si Chun Funky Papua, terus ada si siapa? MMA petinju. Oh, ada Adrian Mateis. Terus ada Abdur Arsyad. Nah, si produsernya si Ernest juga ikut main. Terus ada juga Noella Indonesian Idol. Fakta menarik di film Kakak Bos ini,
selain menceritakan tentang drama keluarga dari Indonesia Timur, tapi dia juga di sini ada adegan fighting nih, cus. Ngeri dah, fighting itu di klub, di tempat-tempat yang biasa buat orang happy-happy, joget-joget, dia berantem nih. Orang-orang timur berantem tuh. Cuman dari lightingnya, sinematografinya lumayan oke sih. Jadi kayak lighting diskotik gitu kan, bar gitu. Tapi ribut. Lumayan mencampur adukan hal yang bertentangan gitu. Selain adegan fighting, ada juga di sini adu dance atau battle dance. Ngeri. Apa? Global TV zaman dulu. Oh, Let's Dance. Let's Dance, Gatsby the Let's Dance. Orang-orang timur tuh banyak yang menyukai itu joget-joget gitu ya lah ya. Lumayan keren sih. Di film Kakak Bos ini, si Ari Kriting ini menyampaikan director statement-nya, yaitu dia ingin mengubah stereotip Indonesia Timur di banyak mata orang Indonesia, cus. Karena stereotipnya kita itu kebanyakan memandang orang Indonesia Timur tuh sedih-sedihnya gitu. Jadi kayak menyedihkan, kemiskinan, susah air. Padahal ada juga yang susah nyanyi. Kayak si Ferdinand Kakak Bos ini. Jadi dia pengen inilah, kalau orang Timur tuh bisa berjuang, bisa punya prinsip. Pokoknya oke lah gitu. Film Kakak Bos ini kalau menurut gue sih lumayan seru, cus ya. Jadi kita dapat drama sedihnya, kita dapat nih relate gitu tentang hubungan orang tua dan anak. Tapi diselipin dengan banyak komedi. Lumayan agak lucu nih karena konsultan komedinya film Kakak Bos ini Arif Brata. Ngeri lah ya. Bakal padet lah ya komedinya. Ada adegan ikonik nih di film Kakak Bos ini. Ada beberapa ya. Yang pertama itu yang adegan berantem di klub ya, adegan fighting di klub ya. Itu lumayan catchy sih. Gue suka sinematografinya, terus grading warnanya pada saat di klub itu lumayan happy berkilauan gitu, tapi berantem posisinya. Saat si Angel sama Kakak Bos ini lagi berdiskusi. Nah, tiba-tiba si Angel nyeletuk, temen aku enak bisa banggain orang tuanya. Lah aku. Teman-teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? Anjir. Sedih ya? Sedih sih, Cus. Itu gimana ya? Kena gitu, dramanya lumayan menyentuh. Sama adegan ikoniknya pas di studio rekaman. Yaitu si Abdur Arsad lagi ngobrol sama Mamat. Nah, si Mamat nanya ke si Abdur, "Kau mau bikinkan Kakak Bos lagu reggae?" Kata dia gitu kan. Kata si Abdur, "Suara Kakak Bos macam kambing mau mati." Kakak Bos suara tuh macam kambing mau mati. Kau berharap dia mau jadi penyanyi model apa? Buta huruf. Goblok. Komedi bangke. Oke nih, Cus. Menurut lu gimana nih, Cus, tentang film Kakak Bos ini, Cus? Secara bernuansa Indonesia Timur. Ya kayak kalau menurut gue sih kayaknya seru ya. Dan kayaknya emang filmnya kalau lo suka komedi, kayaknya harus nonton deh. Ya. Ini seru gitu. Banyak stand up komedi, terus jokes-jokesnya pasti seger-seger nih. Ya, fresh ya. Nggak diragukan lagi ya. Arif Brata dalam komedi ya, karena dia konsultan komedinya kan di film Kakak Bos ini. Dari konten-kontennya aja lu rata-rata pecah komedinya sih. Mungkin FYP terus ya? FYP terus. Kemungkinan juga ini FYP nih. Kalau gue sih tertarik sama ini, Cus. Pesona kecantikan wanita timur. Kayak dia tuh punya daya tariknya tersendiri gitu. Sedangkan di Indonesia ini orang-orang tuh digiring buat kalau cewek cantik tuh putih, bersih. Kan nggak selamanya kayak gitu kan. Ada aja kalau yang cantik mencantik dari Indonesia Timur. Iya. Iya kan? Iya, betul. Film Kakak Bos ini bercerita tentang si Godfred yang memerankan karakter Kakak Bos. Nah, si Kakak Bos ini punya anak yang bernama Angel, diperankan oleh Glory Hillary. Nah, si Angelnya ini dia
malu karena sosok ayahnya yang sebagai debt collector. Jadi dia nggak bisa membanggakan ayahnya gitu ke teman-temannya, nggak bisa diupload ke sosmed karena bapaknya sering terlibat urusan hukum, ya berantem gitu-gitulah ya, pokoknya kriminal. Si kakak bosnya ini jadi sedih cus karena anaknya ngomong begitu kan. Nah jadi dia berinisiatif ngide jadi penyanyi, banting setir dari debt collector ke penyanyi, tapi suaranya kayak yang bener. Kalau kata si Abdul suaranya kayak kambing mati. Dia datang ke studio rekaman yang punyanya si Ernest sama Noella kalau nggak salah di studio rekaman. Oh ada Teddy Aditya juga di film ini. Nah terus dia tes mic lah ya pas nyanyi sih. Ini harus aku lewati. Bagaimana? Itu bagus itu suaranya sih. Buat lo yang penasaran sama film Kakak Bos, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 29 Agustus 2024. Kalau gue sih pengen ngeliat ini ya, yang lucu-lucu ya di film Kakak Bos ini ya. Komedi-komedinya, sama yang lucunya lagi Echa ya. Gue pengen liat Echa Japasang. Pengen dimain Hakimi. Kalau lu pengen lihat siapa, Cus? Mamat Gansot ya dia. Siapa tahu dia bawa AK di filmnya kan. Enggak, kalau dia kan di sini reggae ya. Kemungkinan sih bawa Genjel. Dia kan terbiasa mabuk-mabukan, Cus. Jadi nggak effort gitu buat acting. Iya. Terima kasih buat yang udah nonton tapi nggak subscribe. Terima kasih juga buat yang udah subscribe tapi nggak share. Sama terima kasih juga yang udah nonton, udah subscribe, tapi channelnya Deddy Kobuser. Oh ya, sama yang punya saldo berlebih nih di e-walletnya, bisa sawer-sawer coming soon di saweria.co/coming-soon. Di bio ada, tinggal klik aja. Mudah. Oke, segitu aja episode coming soon minggu ini. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.